Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andi Kapsu. Bapak sekalian, hari ini saya sedang berada di Dusun Pelausan, Desa Pakis, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal. Ada yang unik di dusun ini. Banyak sekali saya temui rumah-rumah yang temboknya tersusun dari batu alam yang direkatkan dengan semen, tidak menggunakan batu bata merah. Dusun Pelausan ini terletak di bagian timur Desa Pakis, berbatasan dengan lereng Gunung Ungaran. Sedangkan di sebelah selatannya berbatasan dengan Dusun Nambangan dan Dusun Beku yang masuk wilayah Desa Gundang, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal. Walaupun letaknya berdekatan, tapi warga dari Dusun Pelausan kalau akan menuju ke Desa Gundang harus memutar melewati Dusun Pakis, tidak bisa langsung. Hal ini karena antara Dusun Pelausan dan Desa Gundang dipisahkan oleh jurang yang cukup dalam, mungkin sekitar 50 atau 100 meter dalamnya. Nah, hari ini saya akan mencoba menuruni jurang di antara Dusun Pelausan dan Dusun Gundang. Di dasar jurang ada sungai yang jernih airnya. Nah, orang menyebutnya Kali Corong. Nah, saya akan ngopi di sana. Sepertinya asik. Awalnya sih awang-awangan ya, melihat keadaan jurangnya yang begitu dalam. Awang-awangan itu ragu-ragu, karena untuk menuruni jurang mau nggak mau harus melewati jalan setapak menyusuri lereng yang terjal. Kebayang turunnya enak ini, nanti kalau naik pasti nggak bisa napas. Tapi karena hasrat sudah mengeluh ya, soal kempis-kempis gak bisa napas ya dipikir nantilah, yang penting kita nikmati ngopi di Kali Corong di dasar jurang di Dusun Pelausan, Desa Pakis, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal. Bapak sekalian, akhirnya saya sampai di Kali Corong, dasar sungai yang menjadi batas antara Dusun Pelausan, Desa Pakis, dan Dusun Beku, Dusun Nambangan, Desa Gundang. Setelah beristirahat sejenak, saya membongkar tas yang berisi peralatan seduh kopi sederhana. Saya akan ngopi di sini sambil menikmati keindahan alam. Kopi sekalian, walaupun Kali Corong ini airnya jernih, nanti saya tidak akan menggunakan air ini untuk minum kopi, tapi saya akan mencari mata air yang banyak terdapat di sekitar Kali Corong ini. Salah satunya adalah yang ada di tebing sungai yang berada di sisi Desa Gundang, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal. Namun tetap saja saya
tergoda untuk menikmati kesegaran air Kali Corong yang jernih ini. Luar biasa Kopiah sekalian. Jadi yang pertama harus disiapkan kalau ingin kopi adventure itu adalah menyalakan api dulu, karena kita nanti akan langsung memasak air di sini. Hari ini saya akan membuat beberapa macam menu kopi. Yang pertama adalah kopi susu gula aren, dimana kopinya itu bahannya dari bekal yang sudah saya bawa dari rumah berupa cold brew. Nanti akan saya campur dengan susu dan sirup gula aren dan kopi tubruk serta kopi saring. Nah, ini airnya mengambil dari mata air yang mengucur deras yang ada di tebing sungai ini, Kopiah sekalian. Luar biasa, benar-benar alami ini. Oke, ini adalah menu yang pertama yang saya buat sambil menunggu airnya masak. Ini saya membuat kopi susu gula aren dari cold brew yang saya bawa dari rumah. Sedangkan pemanisnya menggunakan sirup gula aren, juga buatan saya sendiri yang sudah saya siapkan sebelumnya. Oke, Kopiah sekalian, selanjutnya saya akan membuat kopi tubruk dan kopi saring. Untuk kopi tubruknya biasa saja ya, jadi kopi dikasih air panas itu udah selesai. Kopiah sekalian, untuk ngopi kali ini saya menggunakan kopi Indi Java Arabica. Jadi kopi yang saya gunakan ini berasal dari lereng Gunung Ungaran juga, tidak jauh-jauh amat. Di Kabupaten Kendal ini, jadi Pelausan, Desa Pakis, Kecamatan Limbangan, masuk wilayah Kabupaten Kendal. Kendal itu mempunyai potensi kopi sekitar 2000 ton per tahun. Ada sekitar separuh lebih sedikit itu berada di wilayah timur, yaitu di wilayah Kecamatan Singorojo Bojalimbangan atau Siboli. Tapi walaupun potensi kopi terlihat sedemikian besar itu, 2000 ton itu kan nggak sedikit Kopiah sekalian. Ternyata masih kalah pamor dibandingkan dengan kabupaten sebelah, misalnya
Kabupaten Temanggung. Memang sih di Kabupaten Temanggung itu potensi kopinya sudah sekitar 20.000 ton. Tapi 2.000 ton itu enggak sedikit loh. Jadi para pegiat kopi di Siboli, di Singorojo Bojalimbangan Kabupaten Kendal masih terus-menerus berupaya agar kopi Kendal semakin dikenal. Mari ngopi kopi Kendal. Kopi sekalian, seduhan kopi yang ketiga ini adalah kopi saring. Saya menggunakan saringan V60 dari stainless. Namun saringan ini sudah saya modifikasi. Jadi kemarin pada waktu Coffee Adventure sebelum ini di Grojogan Sekartejo di Desa Kalisidi, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Setelah seduhan pertama, dripper ini macet, tidak bisa digunakan lagi, kopinya mampet gitu. Tentu saja itu tidak saya video ya, videonya tidak saya tayangkan. Tapi ini menjadi PR bagi saya dan setelah saya modifikasi sekarang menjadi lancar. Modifikasi yang saya lakukan adalah saya mencopot saringan di bagian tengahnya. Jadi ada 2 lapis saringan yang kasar di luar dan saringan yang halus yang berada di dalam. Yang ada di dalam ini saya copot. Berikut bagian atasnya juga saya copot sekalian. Namun tentu saja ada dampaknya. Seduhan kopinya tidak lagi sehalus seperti bila menggunakan 2 lapis saringan. Ini lebih apa istilahnya, lebih bold, lebih mantep gitu. Semirip dengan hasil seduhan bila saya menggunakan saringan teh. Nah, terkadang kalau misalnya bubuk kopi yang saya pergunakan lebih halus, sehalus misalnya kopi kapal api misalnya gitu, atau kopi-kopi yang kopi pabrikan yang beredar di pasar, itu sebagian ampasnya masih turun ke bawah, sama seperti kalau menggunakan saringan teh untuk menyeduh kopi. Nah, tapi bagi saya tidak masalah. Yang penting tidak macet dan saya bisa tetap menyeduh dengan cepat dimanapun saya melakukan Coffee Adventure. Dan setelah dimodifikasi ini justru malah hasil seduhannya itu semakin mantap bila digunakan untuk membuat kopi susu. Jadi kan kopi susu itu enaknya kan memang kopinya harus mantap ya, harus bold gitu ya. Misalnya kopinya seduhan dari mesin espresso, baik yang mesin ataupun peralatan espresso manual brew gitu. Kalau menggunakan kopi saring agar enak, kopi susunya itu kopinya itu harusnya harus kental gitu, harus cukup kental gitu. Kalau cukup kental gitu, nah kopi susunya bakalan enak, maknyus. Nah seperti ini cukup kental ini Bapak sekalian. Jadi kalau ini dipakai untuk derivatif kopi susu, ini bakal enak juga. Tapi untuk kali ini karena tadi udah bikin menu kopi susu, saya nikmati seperti biasa aja. Enak banget. Demikian kopi sekalian, Coffee Adventure saya di Kalicorong, Dusun Plaosan, Desa Pakis, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal.
Hari sudah sore dan saya pun kembali pulang. Namun video kempis-kempisnya ketika menaiki jurang tidak saya tayangkan. Dan sebagai akhir dari video ini, saya mampir di produsen kopi Merangan yang ada di Desa Pakis. Terima kasih sudah mau menonton dan tetap sharing seruput seduluran.